teman-teman, ketika antum membaca kitab Ibnu Hajar Al-Haytami dan beliau menyebutkan risalah silsilah tarekat dia kepada jalur Ba'alawi, itu bukan berarti dia sedang menyatakan bahwa benarnya nasab Ba'alawi. Dia hanya menyampaikan riwayat bahwa saya pernah mengambil satu sanad tarekat dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang dia menyatakan Abdullah bin Alwi Al-Haddad bin Alwi bin Anu bin Alwi Al-Haddad bin Anu sampai kepada Ubaidillah. Itu beliau sedang menyampaikan silsilah nasab yang dia ketahui terkait yang bernama Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bukan sedang menetapkan benarnya nasab itu, gitu loh. Nah, yang kedua teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau antara Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu masa yang berbeda. Artinya antara Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak pernah bertemu secara percakapan, artinya tidak bertemu dalam satu zaman. Mesti ada satu orang yang mengiri di antara dua orang ini. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengungkapkan dalam kitab yang lain, aku tidak mengambil sanad, tidak menakal sanad langsung kepada Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tetapi aku mengambil dan memohon izin kepada muridnya supaya aku mengambil sanadnya untuk aku tuliskan di dalam risalah kitabku. Jadi ini harus kita pahami bahwa Al-Imam Ibnu Hajar tidak mengambil langsung sanad tarekat kepada Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fi dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Di dunia kita urusannya lancar, di akhirat juga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara kita dimanapun berada sesama muslim, di Palestina, di Gaza, Allah menangkan peperangan mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah sambut yang gugur dalam perang itu sebagai syuhada, Allah tempatkan di tempat terbaiknya. Amin Allahumma amin. Kepada para pendukung Pak Ganjar, banyak-banyak berdoa ya. Ini saya menyimak narasinya Teuku Mudakori, ini lucu, kocak. Ya, kalau tidak mau dikatakan bodoh ya, cukuplah dua itu, lucu dan kocak. Mungkin tidak pernah membaca kitabnya, sehingga menyebut namanya itu ya aneh. Sebetulnya ini pernah dibahas oleh Kiai Haji Madudin, tetapi ada dua versi. Pertama, Kiai Haji Madudin itu mengatakan Ibnu Hajar tidak mengisbat, tetapi belakangan Kiai Madudin berubah lagi, mempertegas bahwa Ibnu Hajar mengisbat, tapi Ibnu Hajar ulama tahun berapa, kan begitu ujung-ujungnya. Mengisbat hanya karena gurunya, kan begitu ya. Artinya mengatakan kalau mengisbat, mungkin Kiai Haji Madudin lebih memahami lah kitabnya gitu. Lucu pertama itu, Teuku ini menyebut-nyebut nama Habib Alwi Al-Haddad, Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu siapa, Pak? Dari mana ceritanya Ibnu Hajar itu mengambil sanad dari muridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Itu kitab mana yang Bapak baca? Diulang-ulang lagi Alwi Al-Haddad. Inilah kalau tidak baca tapi bicaranya banyak. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Pak, lahirnya tahun 1044. Ibnu Hajar wafat tahun 974. Ya memang tidak ketemu, Pak. Tapi tidak ketemu karena Ibnu Hajar sudah wafat sebelum Habib Alwi ini lahir. Itu Pak, baca di kitab mana sih? Kok bisa begitu ya? Yang pertama ya, atau mungkin sabkul lisan ya, mungkin salah sebut nama ya. Tetapi kok diulang-ulang salah sebut nama gitu ya, mungkin karena memorinya mentok salah settingannya gitu, sehingga namanya keliru. Jadi yang benar itu Pak adalah Abu Bakar Al-Aidarus ya, atau Al-Adnan ya. Nah, Habib Abu Bakar Aidarus ini memang lahirnya atau wafatnya itu tahun 914. Ibnu Hajar lahir tahun 909. Artinya dari 909 ke 914 itu kan ada hanya sekitar berapa tahun itu? 10, 11, 12, 13, 14, berarti 5 tahun. Artinya Ibnu Hajar usia 5 tahun, Habib Abu Bakar Al-Aidarus itu sudah wafat. Ya tidak pernah ketemu lah bacanya. Sehingga Ibnu Hajar tidak mungkin mendapatkan torikohnya itu langsung dari Habibnya. Maka Ibnu Hajar mengatakan, wa inni walau lam alqahu ya. Saya walaupun memang tidak bertemu dengan Habib itu, wa qabaini wa bainahum ya, terjadi antara saya dan murid-muridnya ya. Jadi hum di situ adalah katsirun min tulabihi, banyak sekali muridnya dari Habib ini.
Apa yang terjadi itu sesuatu yujawwizuli ar-riwayata anhu, yang membuat saya boleh meriwayatkan. Itu kita faham Pak dalam tradisi isnad itu. Memang kita tidak bertemu langsung dengan si fulan ini, tapi kita mengambil dari muridnya dari gurunya. Ya. Begitu Pak ya, begitu. Terus kalau mau Anda bilang tidak mengisbat, coba dibaca. Walanahtim, dan mari kita tutup thoriqoh ini ya dengan thoriqoh yang ghayatul fakhomah. Jadi setelah Ibnu Hajar itu merilis beberapa turuk ya, thoriqoh dari siapa? Itu masalah libasul hirqoh. Maka dijadikan penutupnya adalah dengan yang paling utama, ghayatul fakhomah, yang paling tinggi keagungannya. Kenapa? Karena minal kutbi al-hasib an-nasib, karena dari seorang wali kutub yang nasabnya bagus, hasibnya bagus, as-sarif, yang sarif. Abu Bakar al-Aidarus. Ini masih Anda bilang tidak mengisbat. Ngapain dia sebut an-nasib, as-syarif? Satu. Yang kedua, disebut lagi. Thoriqoh ini, thoriqoh adalah ghaliyatul miqdar, yang tinggi sekali. Apa nilainya ya? Jaliyah, sangat agung. Kenapa? Li'anna masyayikhoha, karena rentetan syekh-syekh dalam thoriqoh ini min awwalihim ila muntahahum, dari mulai pertama di bawah sampai ujung di atas, min alil bait, dari alul bait. Apa mesti Ibnu Hajar asbatu dan saya menetapkan? Apa harus begitu Pak? Itu kan sudah pernyataan sore. Ini rentetannya adalah dari alul bait. Itu kan ucapan Ibnu Hajar. Lalu di situ menyebut ada Ubaidillah bin Ahmad sebagai rentetan jalur sanadnya. Kullun an abihi, semua dari bapaknya. Artinya dari bapak ke bapak. Maka baru disebut Al-Qutbuh berkata, labistu, saya memakai min abi, dari bapakku. Terus wahuwa min abihi, dan dia dari bapaknya. Terus sampai Ubaidillah, Ahmad, terus Isa, Muhammad, Ali, terus ke atas. Itu Pak, itu kok mau dibilang tidak mengisbat? Saya malah lebih masuk akal hujahnya Kiai Haji Madudin ketika menolak, walaupun ya biasa ya, kalau tidak sepakat salah pokoknya. Ibnu Hajar itu ya tidak objektif lah, karena mungkin gurunya atau bagaimana, sama dengan Az-Zabidi, Murtado Az-Zabidi, muridnya, bahkan Kiai Nawawi, Syekh Nawawi Bantani itu ya mungkin karena gurunya, muridnya. Artinya mereka ini hanya ikut-ikutan gurunya saja, tidak mentelaah nasabnya ya. Artinya diterima kalau mereka mengisbat, tapi kita tolak isbatnya. Itu lebih gentleman daripada malah mau kita narasikan Ibnu Hajar tidak mengisbat. Gimana ceritanya tidak mengisbat? Ya, jadi kalau masalah menyebut nama itu lucu-lucuannya saja. Mari kita jujur kalau bicara ilmu itu ya. Itu di sebelah Anda baca kitabnya, ini kan sudah pernah saya bahas sebelumnya di konten saya ini yang fik ya. Bagaimana rentetan nasab itu, rentetan sanad itu disebut di situ min abihi, min abihi, min abihi, dari bapaknya, dari bapaknya, dari bapaknya. Dan di ujung Ibnu Hajar sudah mengatakan masyayikhnya ini min alil bait. Jadi sama dengan begini Pak. Saya mau memperkenalkan satu buku ya. Ini buku isinya adalah ilmu semua. Itu berarti kita isbat bahwa apa yang tertulis di situ ilmu. Tanpa kita mengatakan asbatu, saya mengisbat. Tidak ada Pak. Anda baca dalam kitab ulama nasab manapun, tidak mesti ada narasi asbatu. Ketika misalnya Az-Zabidi mengatakan wa min akibihi, dan dari salah satu keturunannya fulan adalah fulan, itu namanya mengisbat Pak, menyebut. Ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.